Selamat sore, ketemu lagi di channel ini ya. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial ATP 320. Ini ATP 320 untuk dual mode, manual atau auto. Manual ini untuk lokal dari PSD. Auto ini biasanya dari VLC. Dengan menggunakan AI1, yaitu 0 sampai 10 volt. Karena saya nggak ada VLC, jadi anggap aja ini sinyal 0 sampai 10 voltnya dari VLC. Karena ketika si PSD digunakan pada mode auto itu dari PLC. Kemudian dari pihak engineering biasanya selalu ada tanya, kalau dari PLC-nya bermasalah, apakah bisa manual pull dari PSD-nya? Ini ATP 320 ini karena dia nggak ada tombol start atau stop ya untuk lokalnya. Dan biasanya harus pakai display tambahan. Terus bagaimana parameter atau wiringnya untuk mode manual lokal dari PSD dan auto dari PLC. Nanti saya akan kasih tahu wiring pada posisi manual, yaitu lokal PSD, dan posisi auto itu dari PLC atau sinyal 0 sampai 10 volt. Berhubung sedang azan, kita break dulu. Oke, pertanyaan paling umum di engineering biasanya bagaimana kalau PLC bermasalah sementara PSD harus running? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu, ini dari mana ini? Ini kalau mau silahkan. Kalau mau silahkan, ini ada. Tinggal menyesuaikan saja kebutuhannya seperti apa. Iklan. Kita masuk ke settingan PSD. Untuk mode manual atau lokal dari PSD dan mode auto atau sinyal 0 sampai 10 volt dari PLC. Yang harus disetting itu, kita pencet on F, full, CTL. FR1
Ini AI1. AI1 ini sinyal 0 sampai 10 volt dari PLC. Oke. Escape. CHCF. Nah, CHCF ini harus dibikin separate. CHCF harus dibikin separate untuk bisa switch 2 mode. CCS di sini LI4. Kalau di sini ini DI4. CD1 terminal ini untuk perintah runningnya. CD1, CD2, komen 1, komen 2. Ini RFC LI4. FR2 IV atau analog input virtual. Udah, itu aja yang disetting. Terus kita ke wiring. Wiring itu pada posisi manual saya menggunakan 2 kontak. Ketika posisi manual atau lokal PSD itu harus masuk ke DI1 dan DI4. DI1 ini untuk perintah running, DI4 ini untuk perpindahan antara lokal PSD sama remote dari AI1 atau 0-10 voltnya PLC. Itu untuk manual ya. Jadi ketika posisi manual DI1 dan DI4 itu harus masuk. Nah, ketika posisi auto itu cukup di DI1 saja. Ketika posisi manual lokal remote DI1 dan DI4 masuk. Tapi ketika posisi auto atau sinyal 0 sampai 10 volt yang masuk ke AI1 dari PLC itu yang masuk hanya DI1. DI4-nya lepas. Oke, sekarang kita langsung coba aja di posisi manual ya. Kita coba di posisi manual. Manual ini frekuensinya nanti diatur dari PSD. Jadi ketika PLC bermasalah, PSD tetap bisa running. Oke, kita ke manual. Ini manual. Ini sudah running. Nah, bagaimana cara menaikkan frekuensinya? Untuk menaikkan frekuensinya, ini kita tekan di tengah. Timbul referensi frekuensi. Putar. Ini dia angkanya ini angka persen. 0 sampai 100%. Jadi 0 sampai 50 Hz itu 0 sampai 100%.
kita bikin di 80%. 80% itu harusnya di 40 Hz. 40 Hz. Oke, ini 80%. Pencet. Oke, tinggal escape. Kita lihat sesuai atau tidak. Nah, 40% biar running. Kita off lagi. Off. Dia off. Manual. Oke, kita off. Lanjut ke posisi auto. Posisi auto ini nanti dari PLC ya, perintahnya ya, 0 sampai 10 volt. Karena saya nggak ada PLC, jadi saya pakai 0-10 voltnya dari PSD langsung. Oke, ini kita auto. Posisi auto, perintah runningnya udah masuk. Ini kita naikkan, dia running. Oke, off lagi. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk ATP 320 ini, biarpun dia tidak ada tombol lokal remote, tapi masih bisa di running dari lokalnya. Dan parameternya seperti tadi, wiring juga sudah saya tunjukkan seperti tadi. Jadi teman-teman silahkan coba ini untuk jaga-jaga seandainya PLC bermasalah. Nah, terutama ini untuk pengguna ATP 320. Mungkin itu aja sedikit dari saya ya, buat yang kebingungan bagaimana lokal atau remote-nya ATP 320 tanpa harus ada display tambahan, karena display tambahannya juga ya lumayan juga lah harganya. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba.